Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Gulabas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dan hasil dari kerja tugas saya dalam bentuk PowerPoint. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan judulnya komunikasi politik, dengan judulnya itu menjelajahi kekuatan pesan dalam arena kekuasaan. Baik, di sini ada beberapa poin, 3 poin di sini, yaitu definisi komunikasi politik dan ruang lingkup dan signifikansi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu definisi komunikasi politik dan ruang lingkup dan signifikansi. Nah, yang pertama adalah definisi komunikasi politik. Nah, proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintah dan kebijakan publik. Nah, komunikasi politik ini adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan dan opini publik yang melibatkan berbagai aktor politik seperti pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi, menginformasikan kebijakan, membangun citra, dan menyampaikan aspirasi. Kemudian tujuan komunikasi ini adalah mempengaruhi opini publik, menginformasikan kebijakan, membangun citra, dan mempengaruhi perilaku politik. Nah, kemudian bagaimana dengan tugas media? Tugas media adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik seperti media massa, media sosial, dan pidato publik. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi interaksi antara pemerintah, partai politik, media, kelompok kepentingan, dan warga negara. Nah, ruang lingkup komunikasi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan menyampaikan pesan-pesan politik dan bagaimana pesan-pesan tersebut mempengaruhi opini publik dan perilaku politik. Ini meliputi media massa, pesan politik, aktor politik, serta berbagai saluran komunikasi yang digunakan dalam politik. Nah, kemudian pesan politik ini adalah inti dari komunikasi politik yang mencakup berbagai informasi, gagasan, ide, dan opini yang disampaikan dalam konteks politik. Contohnya adalah pidato politik, pernyataan resmi, kampanye, iklan, dan berita politik. Kemudian yang ketiga adalah signifikansi membentuk opini publik, memobilisasi pemilih, dan legitimasi kekuasaan politik. Nah, ini adalah komunikasi terletak pada perannya yang krusial dalam membentuk opini publik, mempengaruhi keputusan politik, dan membangun dinamika politik suatu negara. Dalam konteks demokrasi, komunikasi politik berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk diwujudkan dalam kebijakan. Nah, itu dari penjelasannya. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah pilar teori komunikasi politik. Di sini ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah model jarum suntik atau Magis Bullet. Yang kedua adalah teori agenda setting. Yang ketiga adalah teori kultivasi. Ya. Nah, yang pertama model jarum suntik. Asumsi pesan memiliki efek langsung dan seragam pada khalayak yang pasif. Nah,
model jarum suntik ini adalah atau juga dikenal sebagai epidemics news theory atau magic bullet theory adalah sebuah teori dalam komunikasi massa yang menyatakan bahwa pesan media massa memiliki pengaruh yang kuat, langsung dan seragam pada audiens. Teori ini menganggap audiens sebagai penerima pasif yang mudah dipengaruhi oleh pesan yang disuntikan oleh media, seperti sebuah jarum suntik yang menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh. Yang kedua adalah teori agenda setting. Media tidak memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi apa yang harus dipikirkan. Nah, teori agenda setting ini adalah sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat, yaitu dengan cara menentukan isu apa yang diberitakan dan seberapa besar perhatian diberikan pada isu tersebut. Dengan kata lain, media tidak selalu berhasil memberitahu apa yang harus dipikirkan, tetapi mereka berhasil memberitahu apa yang harus dipikirkan. Baik, yang ketiga adalah teori kultivasi. Paparan media jangka panjang membentuk persepsi realitas sosial khalayak. Artinya adalah teori komunikasi atau teori kultivasi ini adalah teori komunikasi massa yang dikembangkan oleh Gary Kebbren yang menyatakan bahwa paparan media massa, terutama televisi, secara bertahap membentuk persepsi penonton tentang realitas sosial. Teori ini berfokus pada efek jangka panjang dari paparan media terhadap keyakinan, sikap, dan nilai-nilai individu, serta bagaimana hal ini dapat membentuk budaya dominan dan dalam masyarakat. Paparan media, terutama televisi, dapat mempengaruhi persepsi penonton tentang dunia nyata. Semakin sering seseorang terpapar pada konten media tertentu, semakin besar kemungkinan mereka untuk menganggap gambaran dalam media tersebut sebagai representasi yang akurat dari realita. Baik, lanjut kemudian yang ketiga dari kedua tadi, ini yang ketiga adalah aktor dan saluran komunikasi politik. Di sini ada beberapa poin-poin. Yang pertama, aktor utama adalah politisi dan partai, yang artinya menyampaikan pesan utama. Kemudian media massa, perantaran dan pembentukan agenda. Yang ketiga adalah kelompok kepentingan, advokasi isu spesifik. Yang keempat adalah warga negara atau penerima dan pengiriman pesan. Kemudian saluran komunikasi memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah media tradisional, TV, radio, dan koran. Kemudian media digital, media sosial, situs berita atau online. Kemudian yang ketiga adalah acara publik, kampanye, debat, rapat umum, komunikasi antara pribadi, diskusi sehari-hari. Baik, yang pertama adalah politisi dan partai atau menyampaikan pesan utama. Pesan utama dari partisi atau partai adalah mengenai pembagian atau pemisahan partisi dan kelompok-kelompok partai. Dalam konteks politik, keduanya berkaitan dengan bagaimana sebuah identitas, baik wilayah maupun organisasi, dibagi atau dikelompokkan, serta bagaimana kelompok-kelompok ini berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses politik. Partisi dalam konteks politik seringkali merujuk pada pembagian wilayah atau teritorial, misalnya membentukkan negara baru atau pemekaran daerah. Ini adalah proses pembentukan batas-batas baru yang memisahkan suatu wilayah dari wilayah lain. Kemudian partai politik adalah kelompok terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan
atau mempertahankan kekuasaan politik, biasanya melalui partisipasi dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya. Mereka berfungsi sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Baik, yang kedua adalah media massa atau perantaran dalam pembentukan agenda. Nah, media massa memiliki peran penting sebagai perantara dalam pembentukan agenda dalam masyarakat. Melalui pemilihan dan penyajian berita, media massa dapat mempengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik dan bagaimana isu tersebut dipahami. Proses ini dikenal sebagai agenda setting. Baik, kelompok kepentingan advokasi spesifik ini adalah kelompok kepentingan advokasi dengan spesifik ini adalah kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan publik terkait isu tertentu dengan fokus pada kepentingan anggota kelompok. Mereka berupaya menyingkirkan pembuatan kebijakan untuk bertindak sesuai dengan tujuan mereka, baik melalui lobby, kampanye, kesadaran publik, atau upaya lainnya. Kelompok kepentingan advokasi ini adalah organisasi yang berusaha mempengaruhi keputusan politik untuk kepentingan anggotanya. Mereka berbeda dengan kelompok advokasi lain yang mungkin lebih luas dalam cakup tujuannya, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan tertentu. Yang keempat adalah warga negara, penerima dan pengiriman pesan. Nah, dalam konteks komunikasi, warga negara yang menerima pesan disebut komunikan atau penerima pesan, sedangkan warga negara yang mengirim pesan disebut dengan komunikator atau pengiriman pesan. Komunikasi melibatkan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan agar pesan tersebut diterima dan dipahami. Kemudian komunikator ini adalah pihak yang memulai komunikasi dan menyampaikan pesan, baik itu individu, kelompok, atau lembaga. Dalam konteks pemerintahan, komunikator bisa berupa pejabat, aparatur, atau lembaga publik yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemudian komunikan adalah pihak yang menerima mengenai pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan bisa berupa individu, kelompok, atau masyarakat luas. Nah, di sini adalah saluran komunikasi, yaitu pertama adalah media tradisional, TV, radio, dan koran. Media tradisional teknologi mengacu pada alat dan teknik yang digunakan dalam budaya lokal untuk berbagai tujuan, termasuk komunikasi, hiburan, dan produktif barang. Salah satu di Makassar, Sulawesi Selatan ini mencakup berbagai bentuk seni dan kerajinan serta cara tradisional menyampaikan pesan. Beberapa contohnya adalah termasuk bertujuan seni rakyat, kerajinan tangan, dan alat komunikasi tradisional. Media digital, media sosial, situs berita online. Ini media digital, media sosial, situs berita online ini adalah termasuk media sosial, situs berita online, bagian penting dari langkah komunikasi saat ini. Media sosial memungkinkan interaksi berbagai informasi dan penyebaran berita secara real time, sementara situs berita online menyediakan platform untuk menyajikan berita dan artikel dalam format digital. Media sosial platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube ini adalah contoh media digital yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi berbagai konten dan mendapatkan informasi. Kemudian situs berita online, portal berita seperti ini Detik, Kompas, dan Liputan
menyajikan berita dan artikel secara daring memungkinkan aksesibilitas informasi yang lebih luas. Acara publik, kampanye, debat, rapat umum. Kemudian komunikasi antara pribadi, diskusi sehari-hari. Ini komunikasi antara pribadi ini adalah komunikasi antara pribadi ini dalam diskusi sehari-hari adalah percakapan tatap muka atau secara langsung antara dua orang atau lebih, di mana mereka bertukar pesan, ide, dan informasi yang serta memberikan umpan balik. Contohnya adalah termasuk percakapan santai antara teman, diskusi tentang topik tertentu, atau bahkan tegur sapa di jalan. Nah, itu salah satu komunikasi antara pribadi. Kebaikan. Kita lanjut. Di sini komunikasi politik dalam proses demokrasi. Komunikasi politik dalam proses demokrasi membentuk opini publik adalah komunikasi politik memainkan peran krusial dalam demokrasi, terutama dalam membentuk opini publik. Melalui komunikasi politik, aktor politik menyampaikan pesan kepada publik yang kemudian membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik dan kebijakan. Opini publik ini pada gilirannya dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah, partisipasi politik masyarakat, dan legitimasi kekuasaan. Nah, berikut adalah beberapa poin terkait hubungan antara komunikasi politik dan pembentukan opini publik dalam konteks demokrasi. Pertama, penyampaian informasi. Komunikasi politik berfungsi sebagai saluran informasi bagi masyarakat mengenai berbagai isu politik, kebijakan pemerintah, dan tindakan aktor politik. Nah, yang kedua adalah pembentukan opini publik. Pesan-pesan politik yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa dan media sosial dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik. Nah, kemudian partisipasi politik. Yang ketiga, partisipasi politik. Opini publik yang terbentuk melalui komunikasi politik dapat mendorong partisipasi politik masyarakat seperti pemilu, demonstrasi, atau kampanye. Yang kedua adalah mempengaruhi kebijakan. Mempengaruhi pesan yang kuat dapat mendorong perubahan kebijakan atau legitimasi keputusan pemerintah. Nah, faktor yang mempengaruhi kebijakan mengacu kepada berbagai elemen yang dapat mempengaruhi proses pembentukan, implementasi, dan hasil dari suatu kebijakan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari dalam maupun luar lingkungan kebijakan itu sendiri. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dapat dikategorikan sebagai ada beberapa poin. Yang pertama adalah faktor internal, kondisi dan karakteristik organisasi. Ini mencakup struktur organisasi terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sumber daya tersedia atau finansial, manusia, informasi, serta budaya organisasi. Yang kedua adalah kompetensi dan pengetahuan. Kualitas sumber daya manusia terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan, termasuk pemahaman mereka tentang masalah, solusi yang mungkin, dan mekanisme implementasi. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir, mobilisasi pemilih, kampanye efektif menggerakkan warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
But mobilisasi pemilih ini adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilihan umum. Gerakan warga dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan ini dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses kampanye dan sosialisasi, dan partisipasi aktif warga dalam gerakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya mereka. Kemudian ada beberapa poin penting terkait mobilisasi pemilih gerakan warga adalah: pertama adalah gerakan warga sebagai alat mobilisasi. Gerakan warga dapat menjadi platform untuk menyebarkan informasi terkait pemilu, termasuk jadwal, tata cara pemilihan, dan pentingnya partisipasi. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Ini adalah tantangan era digital. Yang pertama adalah disinformasi dan misinformasi, yang artinya penyebaran informasi palsu yang masih sulit dibedakan dari kebenaran. Yang kemudian kedua adalah polarisasi ideologi, yang artinya algoritma media sosial memperkuat echo chambers dan memperburuk perpecahan. Baik, disinformasi dan misinformasi adalah, di sini disinformasi adalah informasi yang salah atau menyesatkan yang disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja dan dapat merugikan individu atau kelompok reformasi. Dalam konteks ini merujuk pada upaya perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperbarui sistem yang ada, khususnya dalam pemerintah dan birokrasi. Jadi disinformasi dapat menjadi hambatan dalam misi reformasi karena dapat mengganggu upaya perbaikan dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses perubahan. Misinformasi adalah berbagai pernyataan yang menjelaskan tujuan utama dan fokus dari profesi formasi. Misi ini dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau organisasi yang membuatnya, tetapi umumnya berfokus pada pendidikan, penelitian, perawatan pasien, dan pelayanan masyarakat terkait obat-obatan dan kesehatan. Reformasi maksudnya reformasi birokrasi mencakup berbagai tujuan seperti menciptakan pemerintah yang bersih dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Nah, di sini disinformasi dapat mengancam pencapaian misi ini dengan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif sebagai perubahan. Yang kedua adalah polarisasi ideologi. Polarisasi ideologi adalah kecenderungan masyarakat untuk terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan ideologi yang berbeda dan seringkali berseberangan. Ini berarti ada perbedaan yang tajam dan meningkat dalam sikap, nilai-nilai, dan keyakinan antara berbagai kelompok ideologis sehingga sulit untuk mencapai konsekuensi atau kesepakatan. Nah, kemudian definisi
polari ideologi merujuk pada pemisahan atau pembagian masyarakat berdasarkan perbedaan ideologi, di mana kelompok-kelompok yang berbeda memiliki pandangan yang sangat berbeda satu sama yang lain. Oke, yang ketiga adalah pergeseran lanskap media. Dominasi platform digital mengubah cara berita dikonsumsi dan politik dibahas. Pergeseran lanskap media mencakup pada transformasi besar dalam cara informasi diproduksi dan dikonsumsi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Lanskap media yang dulu didominasi oleh media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, kini semakin terfragmentasi dan didominasi oleh media digital dan media sosial. Lanjut. Untuk studi kasus kontemporer. Studi kasus kontemporer dalam dakwah mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh para dai dalam menyampaikan pesan Islam di era digital dan perubahan sosial. Ada beberapa studi kasus yang relevan meliputi dakwah melalui media sosial. Pertama, dakwah melalui media sosial. Minimnya pemahaman mendalam tentang ajaran Islam di kalangan dai prematur yang memanfaatkan media sosial menyampaikan informasi yang kurang komprehensif dan potensi kesalahan teologis. Nah, baik. Nah, itu tadi presentasi yang atau tugas itu tadi presentasi tugas saya tadi terkait dengan komunikasi politik dengan judulnya itu menjelajahi kekuatan pesan dalam arena kekuasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.